saya Ika Bektistianingsih. Saya merupakan mahasiswa semester 7 dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro Semarang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan mengenai pengalaman saya setelah saya melaksanakan kegiatan kuliah kerja praktik atau KKP atau biasa juga yang disebut sebagai magang kerja di salah satu kantor kedinasan yang berada di Kabupaten Karanganyar. Kantor tersebut ialah Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar atau biasa juga disebut sebagai Diskominfo Kabupaten Karanganyar. Lalu, kegiatan apa saja yang saya lakukan saat saya melaksanakan kegiatan kuliah kerja praktik di Diskominfo Kabupaten Karanganyar? Kendala apa saja yang saya temui saat saya melaksanakan kuliah kerja praktik di Diskominfo tersebut? Serta langkah apa saja yang saya tempuh guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar? Simak jawabannya, simak penjelasannya berikut ini. Seperti yang telah kita ketahui bahwa magang atau kuliah kerja praktik merupakan mata kuliah wajib di semester 7 yang harus diambil oleh mahasiswa sebagai proses pembinaan mahasiswa agar menjadi tenaga kerja yang siap dan terampil dalam lingkungan pekerjaan di berbagai instansi. Kegiatan KKP ini dilaksanakan selama 30 hari kerja di instansi yang telah memberikan persetujuan sebelumnya. Dengan mengikuti kegiatan magang, maka mahasiswa akan mendapatkan pengalaman, ilmu, dan relasi yang merupakan aspek penting dalam membangun landasan untuk kesuksesan karir di kemudian hari. Pada tahun ini, Prodi memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk memilih atau menentukan lokasi kegiatan magang mengingat masih tingginya angka COVID-19 yang melanda negara kita tercinta, yang menyebabkan keterbatasan ruang gerak khususnya dalam melakukan kegiatan magang. Oleh karena itu, saya memilih tempat magang yang berada di domisili saya, yaitu di Kabupaten Karanganyar, di mana instansi yang saya pilih merupakan salah satu kantor kedinasan yang masih menerima mahasiswa magang di tengah pandemi COVID-19. Kantor tersebut adalah Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar. Ranah kerja pada instansi ini tentu saja masih sangat dekat dengan jurusan yang saya ambil, yaitu berkaitan dengan ilmu kebahasaan. Fokus utama pada laporan yang akan saya paparkan pada penelitian ini, yaitu aplikasi ilmu kebahasaan dalam penulisan berita melalui website di Diskominfo Kabupaten Karanganyar. Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar beralamat di Jalan Lawu nomor 385B Karanganyar, tepatnya di Gedung B, lantai 1 dari Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu organisasi perangkat daerah atau OPD yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi Informatika, yaitu untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi, bidang persandian dan bidang statistik, serta yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah. Selain itu, instansi ini juga sebagai media informasi secara portable yang dikemas sedemikian rupa melalui internet, terutama website sesuai dengan perkembangan saat ini yang memuat berbagai berita terkini seputar kegiatan yang berada di Kabupaten Karanganyar. Dalam penulisan berita yang hendak dipublikasikan kepada masyarakat, selain memerlukan berbagai sumber data yang terpercaya, juga memperhatikan aspek kebahasaan yang digunakan agar proses penyampaian informasi dapat terserap dengan baik oleh berbagai pihak. Selama 35 hari, saya melakukan kegiatan magang di Kantor Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Karanganyar, terhitung sejak tanggal 19 Juli sampai dengan tanggal 4 September 2021, saya didampingi oleh seorang pembimbing magang bernama Ibu Eni Fauziah. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Diskominfo Kabupaten Karanganyar sejak tahun 2018.
Pada awal magang, beliau memberikan sambutan secara hangat dan memberikan gambaran umum mengenai Diskominfo, serta memaparkan tata tertib yang perlu ditaati oleh mahasiswa magang. Ibu Eni juga menyampaikan besar harapan beliau setelah kegiatan magang ini selesai, ilmu dan pengalaman yang telah didapatkan kelak dapat bermanfaat, serta hubungan tali silaturahmi antara mahasiswa dengan para pegawai di Diskominfo Kabupaten Karanganyar tetap terjalin dengan baik meskipun kegiatan magang ini telah selesai. Secara garis besar, Diskominfo Kabupaten Karanganyar dipimpin oleh seorang kepala dinas bernama Bapak Sujarno dan membawai 3 bidang. Bidang tersebut antara lain sekretariat, informasi dan komunikasi publik atau IKP, dan tata kelola informatika atau TKI. Akan tetapi pada pelaksanaan kuliah kerja praktik atau magang, saya hanya menempati 2 divisi saja, yaitu sekretariat dan informasi dan komunikasi publik atau IKP, yang dilaksanakan secara bergantian tiap minggunya dengan mahasiswa magang lainnya dari berbagai universitas lain di Indonesia. Bidang kerja utama yang saya lakukan yaitu melakukan kegiatan liputan pada setiap acara-acara yang diselenggarakan, kemudian hasil dari liputan tersebut ditulis menjadi sebuah berita yang nantinya akan diunggah ke alamat atau surel resmi dari pemerintah Kabupaten Karanganyar, yaitu di karanganyarcup.go.id. Dalam melakukan liputan, mahasiswa diberikan kebebasan dalam mengabadikan setiap momen yang menjadi bukti acara. Dalam penulisan berita, mahasiswa secara langsung didampingi oleh salah satu pegawai kantor demi mendapatkan sebuah berita yang jelas, lugas, faktual, dan informatif yang nantinya berita tersebut akan diunggah ke website resmi dari Kabupaten Karanganyar. Selain melakukan liputan, mahasiswa juga kerap melakukan kegiatan dalam mengurus administratif berhubungan dengan surat menyurat, seperti surat masuk dan surat keluar. Kemudian ada juga pembuatan clipping dan membuat desain berita yang akan diunggah di Instagram dari Diskominfo Kabupaten Karanganyar sendiri. Pelaksanaan kerja dalam kuliah kerja praktik ini dilakukan secara langsung di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar. Setiap hari, mahasiswa melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan arahan yang diberikan. Pembina magang mengarahkan mahasiswa untuk secara bergantian menempati ruang kerja yang berbeda-beda, seperti sekretariat dan bidang IKP tiap minggunya, sehingga pelaksanaan kerja juga bervariasi sesuai dengan bidang yang ditempati. Pada penulisan laporan ini, penulis berfokus pada pengaplikasian ilmu kebahasaan pada penulisan berita, yaitu melalui liputan yang nantinya berita tersebut diunggah ke akun resmi karanganyarcup.go.id. Berikut ini merupakan pelaksanaan kerja di kantor Diskominfo Kabupaten Karanganyar. Yang pertama, mahasiswa mendapatkan jadwal liputan dari Ibu Kristina selaku Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika. Jadwal liputan tertera waktu dan tempat pelaksanaan serta nama acara yang berlangsung. Yang kedua yaitu berkoordinasi dengan rekan kerja atau partner liputan mengenai pembagian tugas, seperti tugas dokumentasi dalam bentuk foto, video maupun merekam percakapan. Yang ketiga yaitu kembali ke kantor untuk menulis hasil liputan menjadi sebuah naskah berita. Penulisan naskah ditulis di hari yang sama setelah melakukan kegiatan liputan. Hal ini merupakan langkah cepat yang dilakukan pemerintahan untuk menyajikan informasi secara aktual atau baru. Yang keempat yaitu mengirim naskah berita ke pihak editor untuk melalui proses penyuntingan. Yang kelima, setelah melalui proses penyuntingan, berita akan diunggah di portal resmi pemerintahan Kabupaten Karanganyar, yaitu di karanganyarcup.go.id. Kendala yang saya hadapi ketika melaksanakan kuliah kerja praktik di Diskominfo Kabupaten Karanganyar yaitu yang pertama, awal memulai kerja praktik saya masih merasa bingung atau masih meraba tentang bagaimana cara menulis berita yang baik dan benar. Saya awalnya merasa kesulitan beradaptasi pada minggu-minggu pertama saat bekerja sebagai tim dikarenakan modal keilmuan di kampus yang berbeda dari peminatan yang diambil. Seharusnya mungkin lebih cocok bagi peminatan linguistik atau yang telah bekerja di organisasi pers kampus. Seperti itu.
kedua, saat menulis berita, merasa dikejar waktu karena hasil liputan harus diunggah menjadi berita di portal resmi Kabupaten Karanganyar pada hari itu juga. Yang ketiga, pada awalnya dalam melakukan liputan, khususnya merekam suara narasumber, mahasiswa magang hanya mengandalkan perekam suara dari HP, sehingga pada saat diputar ulang, terdapat suara yang tidak diperlukan, yang bersifat mengganggu, sehingga menjadi kendala dalam penulisan hasil liputan menjadi sebuah berita. Kemudian poin yang akan saya jelaskan bagaimana cara mengatasi kendala pada saat saya melaksanakan kegiatan magang di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar. Yang pertama yaitu pembina magang dan beberapa pegawai kantor selalu mengajarkan dengan sabar bagaimana cara menulis berita dengan baik dan benar dan memberitahu bagaimana apa saja yang harus dibetulkan dan mana saja yang tidak perlu digunakan pada saat menulis berita. Yang kedua yaitu menentukan target berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendengarkan ulang rekaman hasil liputan, membuat karangan singkat mengenai berita yang akan disajikan, memulai menulis berita, membaca berulang kali untuk memastikan pemilihan bahasa yang baik dan benar, kemudian menyerahkan naskah berita kepada editor untuk dilakukan penyulingan. Yang ketiga yaitu pembina magang memberikan pengarahan jika melakukan liputan khususnya merekam suara narasumber, terdapat aplikasi tertentu yaitu Audacity yang memudahkan pendengar untuk mengetahui secara jelas percakapan yang sedang berlangsung. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar sebagai wadah penulis melakukan kegiatan kerja praktik sangat baik sebab dengan sabar mengajarkan penulis untuk menulis berita dari hasil liputan dengan baik dan benar. Meskipun kegiatan kerja praktik ini yang saya lakukan telah selesai, semoga tetap terjalin hubungan baik antara saya dengan para pegawai di Diskominfo Kabupaten Karanganyar. Namun, kebijakan yang ditentukan oleh pembina di tempat magang mengenai penempatan bidang kerja kurang penulis setujui. Diskominfo Kabupaten Karanganyar memiliki 3 bidang kerja yaitu Sekretariat, Informasi dan Komunikasi Publik, dan Tata Kelola Informatika. Dari ketiga bidang tersebut, pembina magang mengarahkan saya dan mahasiswa magang lainnya untuk secara bergantian menempati ketiga bidang tersebut tiap minggunya. Akan tetapi, padahal di bidang tata kelola informatika itu kegiatannya itu sangat jauh berbeda dengan apa yang saya pelajari di kampus, yaitu berkaitan dengan bidang persandian dan bidang jaringan. Sehingga pada saat minggu awal saya menempati bidang tersebut sangat jarang diberikan tugas karena sangat berbeda apa yang saya pelajari di kampus dengan apa yang sedang dikerjakan di bidang tersebut. Sekian yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.